Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, makmur sentosa. Teman-teman, hari ini cuma masakin buat suamiku. Dan juga masaknya sangat simpel, yaitu cuma ngerebus kentang sama goreng cordon bleu. Itu aja. Langsung aja ke dapur, potong-potong. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman ya untuk subscribe, like, share, dan komen di channelnya Erika Kil. Let's go! Nah teman-teman, begini aja menu makan malamnya suamiku. Karena malam ini aku nggak masak, jadi cuma mau bikinin ini aja, potato salad sama ini chicken cordon bleu. Ini udah bikin beberapa hari lalu tapi nggak tak videoin ya. Dan ini cordon bleu-nya udah dikeluarin dari frozen, nanti tinggal digoreng aja. Ini buat dinner suamiku ya. Dan ini kentangnya bagus-bagus, cuma kentang sama onion aja. Terus nanti dibumbuin, dia bumbuin sendiri karena suka dengan style dia ya. Dan kalau aku yang bikin tentu kurang asem buat dia karena dia suka pakai banyak vinegar. Dan ini ada 1,5 onion karena ini onionnya kecil sekali tuh ya, jadi aku Oke, so ini kentangnya aku sekalian bikin banyak karena bisa dimakan besok juga. Ini yang udah dikupas tadi, dan itu yang belum dikupas. Ini udah direbus sama kulitnya ya, tinggal dikupas aja seperti ini. Dan nanti setelah dikupas dipotong-potong. Dan ini nanti bawang bombaynya juga dipotong kecil-kecil, terus dicampurin di sini, terus baru dibikinin dressingnya. Kalau ini digoreng aja udah cukup. Nah itu dinner malamnya suamiku hari ini ya. Dan aku rencananya cuma mau beli empek-empek aja karena kadang itu bosen makan nasi atau mie gitu ya. Jadi pengen sekali-kali jajan aja. Dan itu buat aku sendiri karena suamiku nggak pernah makan empek-empek ya. Jadi ini dinernya suamiku ya. Oke, aku terusin untuk ngupas kentangnya dulu karena ini baru 4 biji tadi dan itu masih banyak yang belum dikupas. Oke, selesaiin dulu ya ngupas kentangnya. Nah teman-teman, ini kentangnya, potatonya udah terkupas semua ya. Banyak banget, ini lebih dari 1 kilo. Bisa dipakai 2-3 kali makan sama suamiku ya. Dan ini masih panas, jadi aku belum potong dulu karena tangannya bukan besi. So, diamin dulu bentar. Sekarang aku mau potong aninya dulu, kecil-kecil ya. Nah teman-teman, sekarang aku mau potong aninya dulu ya. Bawang bombaynya dulu ya, kecil-kecil. Dan nanti baru dicampurkan ke mangkok atau ke baskom yang ada kentangnya. Kalau kentangnya juga udah dipotong ya. Sekarang buang dulu ini di tengah, yang di tengah-tengahnya onion. Kenapa selalu bilang onion ya? Bawang bombay maksudnya ya. So potong kecil-kecil. Seperti bentuk dadu tapi tipis kecil ya. Nah seperti ini teman-teman, kecil. Jadi kayak gini jadinya, kecil-kecil kayak gini ya. Sebenarnya onion ini manis tapi kadang so strong, jadi aku nggak seberapa suka. Dan potong onion itu seperti omongan netizen ya, atau seperti omongan temen, kadang bikin nangis. Bener, setiap kali potong onion rasanya mau nangis di mata udah. Bikin nangis. Nah teman-teman masih nangis berkat onion. Ini udah dipotong-potong ya, udah selesai. Dan sekarang maunya motong kentangnya ya. Dan ini untuk motong kentangnya sangatlah simple. Ini 1 biji kentang dibelah jadi 2, terus dipotong kayak gini aja, tidak terlalu tipis ya, seperti itu ya. Cukup kayak gini aja motongnya, gampang kan? Emang kalau ketipisan itu kadang hancur, makanya jangan tipis-tipis ya teman-teman ya motongnya. Kalau ketipisan nanti hancur. Belum lagi ini nanti diaduk pas
campurin sama dressingnya, kan diaduk-aduk tuh sama onionsnya juga, lebih hancur lagi kalau motongnya terlalu tipis. Jadi seperti ini tuh. Aduh, hidungnya jadi meler nih gara-gara onion. Nangis. Onion galak ya, bikin orang nangis. Nih kayak gini aja ya, dipotong semua sampai selesai. Nah teman-teman, ini kentangnya udah selesai dipotong semua dan aku siap campurkan ini onionnya ya. Dan ini nunggu suamiku yang mau dressing sendiri, karena kalau aku dressing kurang cocok buat dia karena dia lebih suka banyak balsamic atau vinegar ya. Oke, beginilah keadaannya. Dan di sini aku siapkan wajan teman-teman untuk menggoreng cordon bleu-nya. Nyalakan dulu apinya. Dan untuk goreng ini minyaknya sedikit dan apinya kecil. Nanti kalau wajannya udah panas, dimasukkan minyak dan dikecilkan apinya. Jadi menggorengnya itu lama dengan api kecil dan minyak sedikit dan ditutup wajannya. Jadi biar dia merata matangnya nanti ya. Nah teman-teman, ini saladnya udah di dressing sama suamiku ya. Ini dressingnya ada garam, ada black pepper, tuh yang hitam-hitam itu lada ya, lada hitam ya, black pepper ya. Terus ada balsamico, ada vinegar, ada olive oil. Kayaknya sih itu aja. Mungkin ada yang lain, aku nggak tahu. Cuman itu aja setauku. Dan oke, ini sekarang aku mau pindahkan ke mangkok dinernya ya. Nah teman-teman, ini udah masuk ke mangkok, ready untuk disantap ya. Tapi sekarang waktunya untuk masak cordon bleu-nya. Ini minyaknya udah panas dan sekarang mau masukkan cordon bleu-nya. Kenapa ini ada plastiknya? Ya karena kalau pas disimpan di frozen harus dilapisin plastik begini, jadi satu sama lain tidak saling menempel. Jadi pas diangkat kayak gitu dia nggak hancur, ini nggak menempel satu sama lain gitu. Jadi masih kelihatan tetap cantik, bagus kayak gini. Karena kalau tanpa plastik dia menempel satu sama lain, jadi kalau diangkat dari frozen dipisahin dia itu hancur atau rusak ini ya. Kadang ada ngelupas yang ke daging ke sebelah sini, sini ada yang ke situ gitu. Jadi kalau didabelin plastik kayak gini lebih cantik gitu ya. Nah digorengnya kayak gini, apinya dikecilkan. Apinya dikecilkan dulu. Nah sekarang ditutup ya, jadi nanti matangnya merata dia. Ya ini butuh proses ya, lama ya menggorengnya ya. Nah teman-teman, aku mau kasih lihat ke kalian gimana cara aku menyimpan cordon bleu atau schnitzel di freezer ya. Karena kalau sekali bikin biasanya aku banyak ya, sampai beberapa kilo daging. Karena kalau bikin sedikit atau banyak itu sama aja makan waktu ya, dan sama aja dapurnya kotor. Jadi kalau bikin sekalian banyak. Nah ini schnitzel juga dilapisin sama plastik kayak gini. Jadi pas ditarik, pas mau masak 1 atau 2 biji, tinggal keluarin aja satu. Ini satu. Kalau mau masak 2 biji ya angkat 2. Jadi nggak saling menempel gitu teman-teman. Jadi tetap aja kelihatan satu biji kayak gitu dan rapih ya. Ini buat schnitzelnya dan sama aja schnitzel sama cordon bleu sama aja bahan-bahannya, daging sama tepung, telur gitu. Dan ini untuk cordon bleu-nya tuh, cordon bleu-nya juga lapisin plastik kayak gini. Jadi kalau mau masak 1 biji 2 biji tinggal ambil aja kayak gini. Jadi mereka nggak saling bersentuhan gitu. Dan hasilnya masih tetap bagus tuh. Walaupun yang di bawah ini ketindih ya, tapi dia masih bagus saja, nggak rusak gitu karena kan terlapisin sama plastik tuh. Aku liatin yang bawahnya ya, tuh yang bawahnya juga masih bagus aja tuh kan, dia nggak rusak walaupun tertindih tuh. Karena kan paling kalau aku makan 1 biji udah cukup ya, karena ini ada daging, ada keju di dalamnya, dan ada salami kayak gitu. Jadi udah kenyang kalau
Aku 1 udah cukup, suamiku 2 udah cukup. Juga ini ya schnitzel, ini gede loh ukurannya ya. Ini gede ukurannya, kalau aku 1 aja udah cukup, suamiku 2 gitu. Jadi berapa yang mau kita masak, kita tinggal ambil aja. Dan nggak perlu dikeluarkan semua dari Tupperware, cukup keluarin berapa biji yang kita mau masak. Oke teman-teman, seperti itu ya kalau nyimpen di frozen ya, biar nggak rusak. Nah teman-teman, ini godong blunya sekarang udah siap untuk dibalik tuh. Jadi dia apinya nggak terlalu besar, jadi cuman kayak gitu aja, cuman ada pergerakan sedikit di minyak, tapi dia tetap ada pergerakannya, maksudnya minyaknya tetap mendidih kayak gitu. Karena kalau apinya bener-bener kecil habis, itu minyaknya sama sekali dia nggak gerak dan bisa nggak mateng dalamnya ya. So sekarang kita balik ya, pelan-pelan ya. Tuh kan bagus, kuningnya dia bagus, nggak gosong karena apinya kecil. Nah tuh kan bagus banget tuh, dan ini crispy. Nah ini sekarang kita tutup lagi biar matangnya merata juga, karena kalau nggak ditutup dia lama matangnya karena uap panasnya kan keluar. Jadi kalau ditutup dia lebih cepat matang dan tetap hasilnya bagus kuning seperti ini ya. Oke, kita tutup lagi. Nah teman-teman, ini udah matang ya, ini cordon bleu-nya tuh sampai kejunya udah keluar semua tuh. Tadi banyak di wajan sampai gosong, karena pasti kalau bikin cordon bleu itu yang bikin masalah itu kejunya kayak gini ya, kadang dia keluar kemana-mana kalau pas digorengnya, meletup-letup jadinya, dan dalamnya jadi kejunya jadi berkurang gitu. Dan ini hasilnya 2 cordon bleu buat dinernya suami, sama ini potato saladnya yang tadi ya, tuh banyak banget onionnya dan taburan apa ya, lada hitam ya, iya lada hitam, cuma digeprek-geprek lada hitam gitu, dia suka. Oke, sesimpel ini dinernya buat suamiku. Dan sekarang aku mau pergi keluar untuk beli pempek. Bye bye teman-teman.